Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Putri Octavianus Loheran, NIM 11520000154 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi. Halo teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa pengertian dari kedua metode tersebut. Penelitian kualitatif adalah metode yang menekankan pada prosesnya sehingga waktunya tidak bisa ditentukan, serta dalam metode ini juga menekankan pada makna, penalaran, dan juga definisi-definisi tertentu mengenai situasi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan metode yang menekankan pada pengukuran di mana waktunya lebih singkat dari metode penelitian kualitatif. Serta dalam penelitian ini juga memerlukan hipotesa dan pengujian yang akurat. Secara sederhana, pengertian dari penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, sedangkan penelitian kuantitatif adalah metode yang menggunakan perhitungan. Nah, setelah mengetahui dan memahami pengertian dari metode kualitatif dan kuantitatif, saatnya kita masuk untuk membedah apa itu perbedaan dari kedua metode tersebut. Perbedaan dari metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah perbedaan aksioma atau pandangan dasar. Yang kedua, proses penelitian, dan yang ketiga adalah karakteristiknya. Perbedaan aksioma atau pandangan dasar dibagi menjadi 5. Pertama, sifat realitas. Kedua, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Ketiga, kemungkinan generalisasi. Keempat, hubungan antar variabel, dan yang kelima adalah peranan nilai. Yang pertama adalah sifat realitas. Dalam metode penelitian kualitatif, objek atau realitas tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam variabel. Sedangkan di dalam penelitian kuantitatif, realitas dipandang sebagai sesuatu yang konkret dan dapat diamati dengan panca indera serta dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku. Yang kedua adalah hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti melakukan wawancara mendalam sehingga peneliti dan yang diteliti memiliki hubungan yang dekat. Hubungan yang terjalin dekat tersebut karena peneliti menganggap narasumber sebagai partner bukan objek penelitian, sehingga tidak ada jarak antara peneliti dengan yang diteliti. Sedangkan dalam metode penelitian kuantitatif ada jarak antara peneliti dengan yang diteliti karena bentuk dalam penelitiannya yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner yang dimana peneliti tidak tahu siapa partisipasi yang mengisi kuesioner tersebut. Yang ketiga adalah kemungkinan generalisasi.
Pada penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi, tetapi lebih menekankan pada kedalaman informasi sampai kepada tingkatan makna. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, generalisasi lebih menekankan pada keluasan informasi, yang dimana metode ini cocok untuk populasi luas dengan variabel terbatas. Yang keempat adalah hubungan antar variabel. Pada penelitian kualitatif, hubungan variabelnya yaitu adalah interaktif, di mana saling mempengaruhi, sehingga tidak mengetahui mana variabel independen dan dependennya. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, hubungan antar variabelnya bersifat sebab akibat, sehingga akan ada variabel independen dan dependennya. Yang kelima adalah peranan nilai. Pada penelitian kualitatif, terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data, sehingga interaksi tersebut memiliki latar belakang, pandangan, nilai-nilai, dan persepsi. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, peneliti tidak melakukan interaksi, sehingga akan terbebas dengan nilai-nilai yang dibawa oleh peneliti maupun sumber data. Perbedaan yang kedua antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yaitu proses penelitian. Proses penelitian pada kualitatif dapat langsung memasuki objek walaupun peneliti belum memiliki masalah ataupun keinginan yang jelas. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, proses atau langkah-langkahnya jelas, bermula dari rumusan masalah, teori, hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan membuat kesimpulan dan saran. Nah, masuk pada perbedaan terakhir atau perbedaan ketiga antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, yaitu terletak pada karakteristik penelitiannya. Karakteristik penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Mari kita bedah satu-satu apa saja karakteristik yang ada di dalam metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Karakteristik yang pertama adalah desain penelitian. Pada penelitian kualitatif, desainnya bersifat umum atau bisa berubah-ubah, disesuaikan dengan situasi yang ada, serta bersifat fleksibel dan terbuka. Sedangkan pada penelitian kuantitatif bersifat terstruktur, baku, formal, dan spesifik, di mana peneliti tidak bisa berhenti di tengah-tengah penelitiannya. Karakteristik yang kedua adalah tujuan penelitian. Pada penelitian kualitatif, tujuannya yaitu pertama, mengembangkan suatu definisi atau pengertian. Kedua, menggambarkan realitas yang kompleks. Ketiga, menemukan pola hubungan yang interaktif. Dan yang keempat adalah memperoleh pemahaman makna. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, tujuannya yaitu memberikan deskripsi statistik. Kedua, menunjukkan hubungan antar variabel, dan yang ketiga adalah menguji teori. Karakteristik yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif yaitu menggunakan observasi, di mana observasi dilakukan secara langsung dan interview yang digunakan tidak terstruktur. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, observasi yang dilakukan terstruktur yaitu menggunakan kuesioner maupun eksperimen.
Karakteristik yang keempat adalah instrumen penelitian. Pada penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya yaitu peneliti itu sendiri, atau yang disebut dengan human instrument. Sedangkan pada instrumen penelitian kuantitatif, instrumen yang dilakukan telah terstandar, yang dimana meliputi tes angket dan wawancara yang telah terstruktur. Karakteristik yang kelima adalah data penelitian. Pada penelitian kualitatif, data berisikan deskriptif kualitatif itu sendiri, yang dimana berisikan dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan responden. Sedangkan data penelitian kuantitatif yaitu kuantitatif itu sendiri, yang dimana hasil pengukuran variabel dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Karakteristik yang keenam adalah sampel penelitian. Pada penelitian kualitatif, sampelnya kecil dan tidak representatif, di mana berkembangnya selama proses penelitian. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, sampelnya besar dan representatif, yang dimana sudah ditentukan sejak awal penelitian. Karakteristik yang ketujuh adalah analisis penelitian. Pada penelitian kualitatif, analisisnya yaitu bersifat induktif atau berkelanjutan, di mana terjadi proses mencari pola, model, tema, maupun teori. Sedangkan analisis penelitian pada kuantitatif bersifat deduktif, yang dimana menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Karakteristik metode penelitian kualitatif dan kuantitatif juga berhubungan dengan waktu penyelesaian penelitian. Kapan penelitian dianggap selesai menurut metode kualitatif, yaitu di saat tidak ada data yang baru atau jenuh. Sedangkan pada metode penelitian kuantitatif, penelitian dianggap selesai setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Karakteristik metode penelitian kualitatif dan kuantitatif juga mencakup kepercayaan terhadap hasil penelitian. Kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif yaitu berdasarkan pada pengujian kredibilitas, dependabilitas, dan prosesnya. Sedangkan pada metode penelitian kuantitatif, kepercayaan hasil penelitian dilihat berdasarkan pengujian validitas dan reliabilitas instrumennya. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu tentang perbedaan adalah walaupun kedua metode ini memiliki perbedaan yang sangat banyak, tetapi metode ini juga memiliki keunggulan serta kekurangan masing-masing. Setelah membedah satu-satu perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, apakah teman-teman masih bingung atau sudah memahami dengan betul perbedaan dari kedua metode tersebut? Nah, kalau semisal teman-teman masih belum memahaminya, bisa diputar kembali ya video ini dari awal sampai akhir. Dan semoga ilmu yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan bingung-bingung lagi ya, karena sudah dijelaskan dengan detail apa saja perbedaan antara kedua metode tersebut. See you!